Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatan wassalaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji kasaratu syukur kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Seiringan dengan itu, salawat barangkaikan salam kita kirimkan kepada Rasulullah. Ini kita masuk kepada kajian kita pembahasan masalah fikih, yaitu mengenai masalah ibadah. Karena kini hari Senin malam yang kita sepakati kita membuka kajian fikih sekali seminggu bertepatan dengan Senin malam. Alhamdulillah pada minggu yang lalu kaji kita mengenai masalah azan. Ini kaji kita yaitu mengenai masalah hukum menghadap ke kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Istiqbalul qiblati syartun li sholatil qadiri. Menghadap kiblat merupakan syarat bagi sholat orang yang sanggup untuk menghadap. Artinya madok ke kiblat itu syarat. Kalau tak terpenuhi syarat, sholat tak sah. Yang mana syarat itu dalam sholat 5, salah satunya adalah menghadap kiblat. Fala tasihu sholatun bidunihi, maka tidaklah sah sholat tanpa menghadap ke kiblat. Ijma'an, yang telah disepakati. Bi khilafil ajizi, berbeda dengan orang yang lemah. Anhu, untuk menghadap itu. Kamaridin, seperti orang sakit. La yajidu mayuwajihuhu ilal kiblat, seperti orang sakit yang tidak mendapatkan orang yang untuk menghadapkannya ke kiblat. Nah, jadi berarti kalau kita mulai sanggup madok ke kiblat, maka mengaduk ke kiblat tadi menjadi syarat dek sembahyang. Berbeda dengan orang yang lemah, orang yang tak tolok, seperti orang sakit tak tolok dia madok ke kiblat dah. Mauju ke kenje tolok dia aja. Tak lalu orang yang kamu muter badannya dah. Boleh madok sembahyang keken. Tapi dia usia tu Dewan dan sakit. Kita kali tak sakit tak? Nah, kalau kita tidak sakit, yo madok kita ke kiblat sampai kita belakangi kiblat dalam sembahyang. Jadi itu kan di rumah sakit kan biasanya biar itu kasus-kasus itu kan
kiblat. Iya, tak ada orang misalnya kamando ono. Dan antara topik tidur tadi itulah memang seperti itu aturannya. Tak lo boleh ni orang masakit, orang kesihatan mereka dah betul-betul tu dah. Amado je lah awak kamando ada. Illa fi siddatil khaufi, kecuali pada kesulitan merasa takut. Boleh awak dah madok ke kiblat tu. Jadi berarti dalam artian bolehnya kita tak madok ke kiblat dalam sembahyang, terlepas dari keluar sakit tadi ya. Bolehnya kita tak madok ke kiblat dalam sembahyang. Yang pertama, sembahyang dalam kondisi takut. Contoh tu, awak sedang sembahyang. Awak sembahyang itu biaya. Weh, tiba je kau dang. Ayo tang bilin kau. Boleh awak belakangi kiblat. Karena kalau mak fokus ke kau, kau fokus ke kau, tiba je kau dang, makanya kita menghindar dari situ. Atau musuh datangnya arah ke timur. Ya ndak, kita sembahyang mah ada ke kiblat. Kiblat umpama arah ke barat. Ya ndak, ada kita madok ke arah ke barat, kok tiba musuh dari timur, makanya boleh kita madok. Yang kedua, yang boleh tidak madok ke kiblat, wa nafli safari, dan sunat di perjalanan. Sembahyang sunat dalam perjalanan awak boleh awak tak madok ke kiblat. Boleh awak tak madok ke kiblat. Jadi dua yang boleh tidak madok ke kiblat dalam sembahyang kan ya. Pertama sembahyang apa tadi? Takut. Dan kedua sembahyang sunat. Falil musafiri tanafulu rakiban wa masyan. Oleh karena itu, maka bagi musafir boleh dia melakukan sholat sunat baik secara berkendara di atas pesawat maupun di atas mobil maupun secara berjalan kaki. Jadi boleh sembahyang di atas kendaraan kalau sembahyangnya sembahyang sunat. Itu pun berlakunya untuk musafir yang melaksanakan sholat sunat. Makanya itu menurut kajian kita mazhab Syafi'i tak boleh sembahyang fardu di atas pesawat, di atas kendaraan. Kapal ke? Di atas kapal kan? Ada tak dalilnya yang model tutu dari Nabi? Apa kau kecek fikih je tu? Apa kau ada hadisnya bahasa sembahyang tak boleh sembahyang di kendaraan tu dah? Kan tu lah tu ha. Sebab kaji kau berdasar kepada Al-Quran dan hadis ijma' dan kias. Ada tak dalilnya? Aku dalilnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ala rahilatihi fi safari. Adalah beliau Rasulullah melaksanakan sholat di atas kendaraan dalam perjalanan. Cik dulu tuan. Nabi itu beliau sembahyang di atas kendaraan juga beliau dalam perjalanan. Hai sumata wajahat bih, kemanapun arah kendaraan tersebut. Ya. Wa fi riwayatin dan satu riwayat annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Namun riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya Rasulullah beliau tidak pernah sholat di atas kendaraan jika sholat itu adalah sholat yang wajib. Fa iza arada ayusalli al-maktubah, andai kata Rasulullah berkeinginan untuk sholat yang wajib, nazala fastaqbalal kiblat, beliau turun dari kendaraan, beliau sholat di luar kendaraan. Aku dalilnya peguru. Maksud Nabi sendiri memang ada tu kalau sembahyang sunat, okey dek beliau. Dah buat dalam di atas kendaraan. Tapi kalau sembahyang wajib, beliau tidak senantiasa turun dari
kendaraan dan beliau melaksanakan sholat di luar di bawah atau di Allah turun dari kendaraan. Sudah selesai sembahyang, beliau lanjutkan beliau. Nah, apa yang kejam dia? Boleh dah sembahyang tu boleh ada kendaraan atau boleh ada madok kaki berat, dua je nya. Pertama sembahyang dalam kondisi takbir, yang kedua sembahyang salat sunat. Wala yustaratu taulu safarihi alal mashhur, dan tidak disyaratkan panjang perjalanannya itu menurut pendapat yang masyhur. Tak perlu disyaratkan panjang, mesti perjalanan 2 merhalan ama ko boleh kita supaya ada kendaraan. Tidak. Kalau si kok kasolok bah. Kalau saya nokok itu tak. Boleh enggak kita solat di kendaraan? Kalau si kok kasolok? Hah? Boleh. Nah, boleh. Cuma yang disyaratkan panjang perjalanan itu apa kita ulang? Menjamak atau mengkosar. Tapi kalau kita sholat sunat di atas kendaraan itu boleh. Tak disyaratkan perjalanan itu panjang. Fa'in amkana istiqbalu rakibi fi marqad wa atamma ruku'ihi wa sujudihi lazimahu. Andai jika mungkin menghadap orang yang berkendara pada kendaraannya dan melaksanakan rukuk dan sujud, maka wajib dia melaksanakan itu. Artinya kalau kita datang kendaraan, lebih memungkinkan kita sujud, lebih memungkinkan kita rukuk, laksanakan rukuk. Tapi kalau tak memungkinkan doh, apa cara wa illa fal asahu annahu in sahala istiqbalu wajaba wa illa fala. Namun jika tidak memungkinkan untuk menyempurnakan rukuk dan sujud, maka jika memungkinkan untuk menghadap wajib, dan jika tidak maka tidak wajib. Lebih bisa doa doaan, kalau tidak bisa tidak perlu doa. Kalau kita sembahyang dari kendaraan. Wa yaktasu bitaharrumi, terkhusus menghadap kiblat itu adalah sewaktu takbiratul ihram. Jadi berarti kalau akan berkendara awaknya sembahyang dari kendaraan kan boleh tadi. Kan boleh lah dah madok kiblat tadi. Boleh, kedua tadi boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu sewaktu takbiratul ihram yo madok dah. Sudah tu kepada kapuin alai. Itu maksudnya. Sewaktu kita takbiratul ihram, di situ yo fokus madok kita kaki belat. Sudah tu kali putar ndak putar alai. Kok alai kok kali putar, oto putar alai. Mau arah kada re, mau arah kailil, mau arah kamudi kendaraan tadi. Nah salah, tapi kuncinya waktu takbiratul ihram yo di situ kita madok kiblat. Awal sholat tu benar. Waktu takbir. Nah, wa qila yustaratu fi salami aidan. Menurut satu pendapat disyaratkan juga sewaktu memberi salam. Satu pendapat takbir madok kiblat, waktu salam pun madok kiblat. Tapi pendapat yang terkuat tadi itu tidak. Dan pendapat yang terkuat intinya iyo madok kiblat di waktu kita takbiratul ihram. Sudah tu kamano lah.
Nah, wa yahrumun hirafuhu an tariqihi illa ilal kiblat, dan haramlah berpaling arah perjalanannya kecuali hanya kepada arah kiblat. Haram hukumnya dalam artian awak perjalanan awak arah ke kiblat, awak putar perjalanan awak pada layuk kalayek, berarti kan mereka awak dibuat tu paduan arah atau yang bisa memungkinkan untuk madok ke kiblat. Berarti haram hukumnya tu. Awak kapoi kapo, awak kapoi kama, awak kapoi ka Merauke-Lapan, pernah kan bisa Merauke-Lapan tak kama ini misalnya kalau awak arah nama dok kiblat kan ada awak, kita putar je raken haram hukumnya. Wa yumi'u biruku'ihi, dan dia isyaratkan untuk rukuknya. Disyaratkan rukuk kat takung kepala. Wa sujuduhu afadu, sedangkan rukuknya lebih rendah daripada rukuk. Sedangkan sujudnya lebih rendah dari rukuk tadi. Kalau agak melaku seketik awak rukuk, sujud agak di ke bawah seketik pada tu. Itulah sujud apa? Kalau kita bonda bentuk kan. Kalau bonda mungkin dia harus turun. Kalau bonda mungkin bisa harus turun. Tapi kalau naik kendaraan sih susah. Iya. Kalau auto umum lah gitu. Kalau kita auto umum lah itu susah. Tapi kalau naik kendaraan posisi kita duduk. Betul. Posisi kita duduk pada kau. Rukuk kita apa? Gondang apa lah? Allahu akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhanallahu liman hamidah. Allahu akbar. Agak undang apa lo kita seketik ala sujud kamu. Wal azharu annal masyiya yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu. Pendapat yang azhar, sesungguhnya orang yang berjalan kaki, cara solatnya dengan cara berjalan kaki, kau nak kendaraan ada ya, supaya dengan cara berjalan kaki disempurnakan ruku dan sujudnya. Wa yastaqbilu, dan dia menghadap ke kiblat di dalam ruku dan sujud tersebut, wa fi ihramihi, dan dalam takbiratul ihramnya. Jadi kalau kita sembahyang secara berjalan kaki, itunya sujud kita sempurnakan, ruku kita sempurnakan, tak boleh ditunggu aja seketik dah. Wala yamshi illa fi qiyamihi wa tashahudihi, tidak boleh dia berjalan kecuali dalam berdirinya dan dalam tasahudnya. Dalam baca teater kan duduk kita tu, di situ kita boleh berjalannya. Dalam berdiri kita baca Fatihah atau baca ayat tu. Dalam baca Fatihah baca ayat tu kita boleh berjalannya. Kalau kita sembahyang secara berjalan kaki. Jadi berarti sembahyang kau boleh di atas kendaraan dan boleh pula secara berjalan kaki. Jadi kalau kita berjalan kaki tadi di mana kita melakukan perjalanan dua tempat tadi. Pertama, waktu kita tegak berdiri kita lakukan berjalan, waktu kita duduk tahiyat akhir kita lakukanlah di super perjalanan kaki. Takbiratul ihram kan bisa nampak yang dia. Apa? Mana? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Mungkin ada dua ya. Tak mungkin kan dia. Ke berdiri itu, takbiratul ihram ke tegak tu. Ya, takbiratul ihram ke tegak awak tu. Allah, awak jalan je. Allah, ayo tak lagi ke mana kiblat, arah ke kiblat kau ngomong kan. Allahu akbar. Jalan. Kenapa? Karena bolehnya kita melakukan berjalan kaki, berjalan dalam sembahyang itu, dalam kita lakukan perjalanan, sewaktu kita tegak dan sewaktu kita. Kalau yang ditekan ke arah dulu, kalau itu makan kan? Datian. Itu makan. Ya. Takbir awak. Oh, itu. Kini tiba pertanyaan. Yang menjadi rukun di takbiratul ihram itu apa? Oh, jadi rukun lah. Membaca Allahu, mangkat tangan kau apa hukumnya? Dah bangkit dah tangan, mesti setahun dah apa? Yang penting dalam takbiratul ihram itu apa? Membaca lafaz
Allahu Akbar. Jadi berarti tanpa diangkat pada tangan, Sah. apa sembahyang? Sah. Jadi dalam arti kita tadi, kok diangkat tangan jatuh rendah, mangkek tangan tu hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun dalam takbiratul ihram tu bukan mangkek tangan. Luwihnya tangan ke bawah. Allahu Akbar. Lah takbir kita tu alun. Benar. Kita angkat tangan tapi kita dah baca Allahu Akbar dah. Lah takbir kita tu alun. Nah, jadi yang mana yang takbir tu? Baca. Jadi dalam Honda bisa ni itu Allahu Akbar. Baru jalan, melipet tangan dada hukumnya. Sunat. Sunat. Di mangkek tangan rukun sunat, yang menjadi rukun itu adalah mengucapkan takbir. Di dalam sholat kan kita berjalan-jalan itu kan dah melangkah juga batal. Ya, Melangkah itu jalan ya. batal aturan. Batal sembahyang kalau bergerak tiga langkah atau mengaik 3 kali dengan cara betul. Itu kan namanya dalam kaji itu amal yang banyak. Itu sembahyangnya adalah sembahyang kalau sembahyangnya dalam perjalanan. Dalam artian boleh kok sembahyang itu boleh ya dah menghadap ke kiblat. Itu wajib menghadap ke kiblat. Kalau sembahyang kita normal, batal sembahyang kita kalau kita berjalan-jalan. Kalau 3 langkah baturui. Dan kini kita berjalan sembahyang kita dalam musafir. Kalau sembahyang kita dalam musafir, itu boleh kita berjalan kaki boleh. Ya ada pengecualian dulu. Kalau dah kamu orang orang boleh berjalan sembahyang. Ya dah punya satu. Walau sholat fardhan, andai kata dia mensolatkan salat fardu ala dabatin di atas kendaraan, wastaqbala dan dia menghadap ke kiblat, wa atamma ruku'ahu wa sujudahu wa huwa waqifah, dia sempurnakan ruku' dan sujudnya dan kendaraan tersebut berhenti, jaza boleh. Kamu sihat tak? Kalau kita sembahyang ada tioto, madok kaki belat oto tadi, sembahyang kita ada tioto. Kita sempurnakan ruku dan sujud kita, tapi oto tadi lay bonti, boleh tu. Nah, boleh. Au sa'ira atau kendaraan tadi berjalan, fala maka tidaklah boleh. Jadi berarti kalau kita sembahyang di hati oto, lebonti oto tu, lihat. Kalau tak bonti oto tu, tak boleh dah. Pesawat apa tu? Hah? Pesawat? Jalan kali. Jalan terus. Tu makanya tak boleh. Cuma, kalau cuma mungkin katiba kajinya, andai kata tak memungkinkan dah waktu lah masuk. Kalau seandainya ada sembahyangnya, kata pesawat dah. Mungkin Nabi waktu lain sembahyang dia lawak menghormati waktu. Nanti apabila kita tiba di Jeddah, kalau kita berakhir di situ, tiba kita di Jeddah, kita ulangi sembahyang kita tu balik. Kok kali kita sembahyang nanti ada pesawat tadi. Kok sekali ulang sembahyang tu balik. Andai kata lu mendarat pesawat tu dah, malang tiba di kita. Enggak, hilang kontak pesawat tadi itu, dan kita tak hutang lagi dah. Sembahyang nanti pesawat tadi. Cobalah kita hormati waktu.
Wa man shalla fil Ka'bati, orang yang sholat di dalam Ka'bah, di dalam kain kiswah tu nah, di situ mana sembahyangnya. Wastaqbala jidaraha au babaha mardudan au maftuhan ma'artifai atbatahu ha sulusair azira'in au ala satihiha mustaqbilan min bina'iha ma sabaqa jaza. Orang yang sholat di dalam Ka'bah dan dia menghadap dinding Ka'bah itu, atau pintu, baik itu pintu itu tertutup maupun pintu itu terbuka, dan tingginya yang dihadapkannya itu adalah adanya 2/3 hasta. Bukan? 1,5 jongkel ada barang tu yang tinggi itu di situ nama dok. Kalau dalam Ka'bah kan kalau nama dok aja tuh. Wah maka madok Ka'bah tu kan kalau kita di luar Ka'bah kini kau dalam kain kiswah tu kita Ka'bah kita Ka'bah. Ya kan? Boleh timur, boleh utara. Kalau kita di luar kan dia fokus ke Ka'bah tu kita makul ke madok. Inilah di dalam Ka'bah tu nak kita sembahyang. Nah, Ka'bah kita madok harus ada sampai arah kita no. Setidaknya ada yang kita ada tadi kok dinding lah minimal berapa tadi 2/3 hasta, berarti sajongkel setengah. Ada yang kita ada tu dah. Nah, boleh tu. Wa man amkanahu ilmul kiblat, orang yang memungkinkan akannya mengetahui kiblat, maka harama alaihi taklid, maka haram hukumnya bertaklid atasnya. Jadi orang yang bisa memungkinkan dia mengetahui arah kiblat, mengetahui kiblat dengan yakin, maka tidak boleh taklid, tak boleh mengikut kecil uang je dah. Kalau kita tahu kita arah kiblat. Kompas sama dia. Kalau kompas tu zon tu, bukan ilmu tu. Kalau kompas tu membedakan zon. Arti zon tu adalah bagai kai, buat kayu. Ya tu zonnya tu. Nen ilmu kau bakal siapa apa beda zon dengan ilmu. Kalau ilmu nampak benar Ka'bah lewat di situ. Tu ilmu nama tu. Tak boleh kita dah ke doa ke cewang. Tak boleh kita ke doa semua dah wala nampak dah Ka'bah di situ. Tapi kalau seandainya diarahkan kiblat tadi baik melalui matahari atau melalui kompas, itu membedakan apa? Zon kau apa bawa kah? Yang bisa mengalahkan zon kau apa? Ya, yakin. Nen zon tidak bisa dikalahkan oleh zon. Nen zon tidak bisa dikalahkan oleh zon. Maka zon dikalahkan oleh zon kau apa? Nampak bisa dapat zon. Sesuatu dugaan bawa kayu tak bisa lo dikalahkan dengan bawa kayu doh. Yang bisa mentiadakan zon itu apa? Ya, yakin. Artinya mereka suatu zon itu akan berdiri di zonnya. Buat kayu itu akan selalu berdiri di buat kayunya, tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Yang bisa mengalahkan zon itu adalah keyakinan. Kalau tiba keyakinan, baru kalah zon tadi. Itu pasti nampak joleh lah. Joleh, tak. Dia joleh dah. Baru kalah zon tadi dia. Matahari itu zonnya ya. Zonnya tu. Matahari maksudnya apa rupa ni kan? Arah kiblat. Ya, jangan kau tergelincir matahari. Kalau tergelincir matahari itu yakin tu. Waktu masuk, zuhur masuk tu zuhur bila tergelincir. Tu yakin tu. Cuma kita urut tadi ya. Artinya menentukan arah kiblat dengan matahari itu zon.
menentukan arah kiblat dengan kompas itu adalah zon. Yang bisa mengalahkan hal itu adalah yakin. Dan yakin itu apa tadi? Nampak benar? Pasti hata. Ngaso. Jadi kita di sikoko madok keke ka semayang tu apa tu? Zon kau tu yakin? Zon juga ada. Jadi kok sekiranya digeser mana ada uang, tu apa hukum tu? Zonnya tu, nenzon tidak bisa dikalahkan deh. Nah, itu makanya tadi ucir dulu, nenzon tidak bisa dikalahkan dengan zon. Kalau matahari yungku ya, kan ada pergeseran. Ya. Kalau musim kemarau, ya ini. Ya. Ada pergeseran, intinya perjalanan matahari itu dua boleh lah. Dua boleh perjalanan. Dua boleh lan topek lan dua. Zon itu aku mau kasih. Hah? Zon itu kasih dia. Zon tu bawa kayu. Oke. Bawa kayu. Nyo ada pek tu mah. Zon yakin pasti tu. Zon kurang daripada yakin tadi. Sama bawa. Alai waham di bawah sa oleh. Alai. Kalau satu 50-50. Itu sa tu. Asokeyo yo lo sokidak yo lo. Itu sa tu. Kalau nenzon bawa ka bawa kayo. Kalau ne waham bawa kaidak. Saya bawa kaidak. Model lang mo kubo arah kiblat wah kan meswa di tengah ada boleh tahu kalau orang kayak saya lapis wah sampai dong Ya. atau ada betul tu itu cokak itu Hah? kalau cokak itu ada Ya itu jelas kaji kita kalau berdakwah. Untuk menentukan arah kiblat kalau nak nampak kiblat tonggo di muka toh itu apa dapat tadi? Zon kau apa tadi? Bawa kayo nenzon tak belum bisa dikalahkan deh. Zon yang bisa mengalahkan zon itu adalah yakin. Kita madok kena. Itu contoh. Tahu-tahu buka aja umpama jole aja umpama ta'ala dulu jole aja umpama kok digeser lah umpama itu contoh Ka'bah tadi. Nampak ni kita Ka'bah situ dah. Baru kita batalkan ini kok. Karena apa? Karena zon tadi kalah deh ya. Yakin. Tapi kalau yang namanya zon hanya bisa dikalahkan deh. Yakin. Zon tak bisa mengalahkan zon. Tunggu cokak kan itu. Kami ko ni kami orang mereka ni. Ayo tuan. Jadi tu jalan anu ya. Oh bisa tak bisa baik baru cerai. Jadi itu jadi aku. Jadi usaha dia kalau. Usaha dia jauh buah awak tadi. Ada itu dia. Ya kita kalau nak apa tahu lagi aku mana ada kebat. Ya. Saya tapi aku memang tu kami saya ikut lah ada kan. Nah. Wa illa dan jika dia tidak memungkinkan untuk mengetahui arah kiblat akhaza biqauli siqatin maka dia menanyakan kepada orang yang dipercaya. Ya. Oleh karena itu kita ada di kana arah kiblat kita tanyuan kepada wana tahu. Yakhbiru an ilmin yang dia akan menceritakan tentang ilmu kiblat tadi. Ada tentu dawa kamang bangun saja. Ada tentu dawa kiblat dah. Tanyalah kepada orang yang tahu. Kalau arahnya. Fa in faqada jika dia tidak mendapatkan orang yang dipercaya wa amkanal ijtihadu dan dia memungkinkan untuk berijtihad wa amkanal ijtihada dan dia memungkinkan untuk berijtihad ya haramat taqlidu haram mengikut orang lain maksudnya apa
Jika tak ada tapi bertanya dek kita yang dipercaya dah. Tapi kita bisa memungkinkan untuk berijtihad. Haram hukum itu uang. Harus kita jalankan hasil ijtihad kita tadi. Tak boleh kecil uang aja kita no. Keke madok mah. Ada boleh dah tu. Kamano ijtihad awak. Kayak kena awak tadi. Aduh, bawa kayak atau apa nama tu bukan keyakinan. Kamano arah hasil telitian awak tadi, Pak. Ijtihad kan ketelitian awak, penelitian awak. Kamano arah penelitian awak. Maka dah boleh orang uang. Harus kita jalankan hasil penelitian kita tadi. Awak pergi ke tempat uang itu. Ya. Dah pindah tempat tu. Tu awak akan sembahyang di sini betul badannya kawal tempat di sini. Kemana arah kiblat si kawan? Ya tu. Oleh dia. Itu tadi tu. Kita tanyakan kepada orang yang dipercaya. Kita sekiranya juga di tempat kilat. Ya boleh tu tanyakan tu. Boleh tu, ya tu. Yang nantinya akan menceritakan kalau no arah sembahyang lah. Nah, Pemantauan yang banyak dulu tu. Hah? Pemantauan ni, kamu orang mana tahu apa? Kamu di kode je. Tahu kita salah balik. Ya. Pemantauan ni, kamu doa, kamu di. Tak putar je lah badan orang tu. Situ aja. Putar je badan orang tadi. Jadi hentian. Karena memang komadok kaki kiri dulu, dia ada duganya bahasa arah kita situ. Ternyata nampak ada wak kira tak balik kira. Kita putar je orang tadi. Betul aja. Putar je dengan dibatalkan. Jadi dibatalkan solat orang tadi. Solat tadi satu. Solat tadi salamonyo ketidaktahuan tadi. Karenanya tak tahu doh. Tahu, awak tahu pak putar je badan orang tadi. Bagi kita sembahyang tu tahu diri kita dah Tuin aja lah. duit aja lah. Tak kamu kira uang tu kamu. Sapo ya, dah kita minyak je. Atau di sapo pada tu. Jadi dia. Tidak sembahyang nol kau, sembahyang nol kamu berdoa kau dah dia dah. Kau nak kecian. Putar arah ke kanan no, nak ke kiri arah kiblat no. Atau putar je pada no pada mak. Oh, itu boleh. Awak putar. Kalau itu berarti saya bayar. Saya sembahyang ya. Kalau memutus ada mengecek bu. Hah? Memutus ada mengecek itu. Ada kikau ada itu jawab. Jadi nak salah dah. Yang penting ada isyarat tadi. Jen disuruh orang tu memutuskan sembahyang, tapi melanjut sembahyang dengan melalui proses tadi. Ikut dijawab, ya beli ni. Nggak dijawab. Tak sembahyang itu. Oh, iya. Jadi, ayo. Jadi Itu ya. Bayar dulu dah. Bayang kita dulu. Bayar dulu. Malas tak. Oke. Kita tutup kajian kita sementara waktu dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.